Saudara, jumpa bersama saya Magrit Bindosano dalam berita seputar Nabire hari ini 20 April 2023. Seorang pelajar di Nabire ditemukan tewas dianiaya, polisi gerak cepat menemukan dan mengamankan pelaku penganiayaan. Minggu 16 April 2023 pukul 8.30 pagi beberapa hari kemarin, seorang pelajar ditemukan tewas di kawasan Jalan Jakarta, Kelurahan Karangmulia, Nabire, Papua Tengah. Pelajar korban tewas ini bernama Alexander Deki Tebai, seorang siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan di Nabire. Alexander ditemukan pada hari Minggu 16 April pukul 8.30 pagi dalam kondisi telah tidak bernyawa dengan bekas luka tusukan benda tajam pada tubuhnya. Ironisnya kemudian diketahui Alexander ditemukan tewas di rumah terduga pelaku penganiayaan bernama Neles Tatogo. Pihak kepolisian Polres Nabire yang mendapatkan laporan adanya kejadian ini melakukan gerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku penganiayaan penyebab tewasnya Alexander Deki Tebai. Pihak keluarga korban Yohanes Tebai meminta polisi menyelidiki motif penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Alexander dan melakukan proses hukum. Dilakukan proses penyelidikan dan penyelesaian secara hukum, maka kami juga berterima kasih dan kami akan ikuti proses hukum sampai seadil-adilnya selesai. Sementara itu, polisi melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Kanit 4 Reserse Kriminal Polres Nabire Aibda Jack mengatakan, sebagai efek jera proses hukum tetap dilaksanakan sesuai laporan polisi yang diterima, walaupun nantinya pihak keluarga akan melakukan proses hukum adat. Terkait dengan tradisi atau budaya kearifan lokal, bahwa terkait dengan proses penyelesaian adat, maka penyidik berpedoman kepada Perpol 8 tahun 2021 tentang restorasi justif, bahwa hal-hal yang dikecualikan dalam Perpol itu salah satunya adalah merampas nyawa orang. Maka tindak pidana ini secara budaya silakan dilakukan penyelesaian, akan tetapi tidak menggugurkan proses hukum yang ada. Syarifuddin seputar Nabire. Dewan Perwakilan Wilayah Partai Perindo Papua Tengah melakukan acara doa pemberkatan gedung baru Kantor Sekretariat Partai Perindo Provinsi Papua Tengah. Acara doa pemberkatan gedung kantor Sekretariat Partai Perindo ini sekaligus dilaksanakan sebagai ibadah syukuran anggota calon legislatif Partai Perindo. Doa pemberkatan dan pengucapan syukur ini dilaksanakan pada Minggu 16 April 2023 kemarin. Acara doa pemberkatan dipimpin Pastor Hikbertus Magai. Ketua DPD Partai Perindo Papua Tengah Otopianus Tebai mengatakan gedung kantor sekretariat merupakan tempat bekerja para kader Perindo yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan bagi rakyat. Oleh karenanya harus didoakan. Dalam acara doa pemberkatan dan pengucapan syukur ini, Ketua Perindo Otopianus Tebai menyerahkan SK pada beberapa dewan pengurus daerah. Wendy itu seputar Nabire. Mumpun karena gedung ini baru, kami harus diberkati agar kita yang kerja di sini itu benar-benar bekerja untuk rakyat demi kesejahteraan kita bersama. Sehingga kita minta pastor untuk memberkati. Saudara pemirsa, berikut kita ikuti pendapat dari mantan Bupati Nabire Isaias Dow sebagai salah seorang tokoh masyarakat saat ini terkait kondisi keamanan di Nabire dan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Iya, silakan. Saya sampaikan kepada pemerintah pusat. Di wilayah Papua Tengah ini, kami minta ada perhatian khusus. Karena masalah stabilitas tidak aman. Baik di Nabire, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Puncak, ini daerah tidak aman. Dan itu perlu diperhatikan khusus. Dan masyarakat di sini kami lihat di daerah masing-masing di pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat masih kurang. Karena tidak ada pemerintah yang betul-betul membenahi masalah-masalah di masyarakat. Ya, seperti di Dogiai, mereka tunggu-tunggu semua akan dibakar karena tidak ada yang berdiri untuk sampaikan oleh pemerintah sebagai wakil ada di daerah itu.
masyarakat di daerah ini kita harap siapa? Harap pemerintah pusat atau provinsi? Provinsi yang mana? Apakah provinsi Papua atau Papua Tengah? Karena masalah ini berjalan terus, berkembang terus, tidak ada yang turun, tidak ada yang pergi lihat. Kalau provinsi Papua, kabupaten tidak mampu, harus lapor ke provinsi. Ya, provinsi yang mana? Apakah provinsi Papua Tengah atau provinsi Papua? Atau di pusat? Masyarakat di tengah-tengah mereka kayak kehilangan dalam pemerintahan. Kita di daerah tengah ini roda pemerintah tidak jalan dengan baik. Karena di daerah ini masih ribut. Ribut karena apa? Pemerintah harus berdiri di tempat, dan apakah pemerintah provinsi atau kabupaten sama-sama benahi masalah itu. Akhirnya masyarakat tidak gerakan apa-apa. Contoh seperti di Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Puncak, Nabire. Sekarang mereka mengarah siapa? Pasar di mama-mama di pasar tidak jalan dengan baik, ekonomi tidak berjalan baik. Ya. Di sana ada TNI, di sana ada masyarakat, di tengahnya siapa? Itu pemerintah yang akan benahi masalah-masalahnya. Tapi sekarang semaunya masyarakat. Bikin apa, karena tidak ada. Pemerintah pusat tidak turun, perhatikan. Pemerintah provinsi tidak turun diperhatikan. Pemerintah daerah tidak diperhatikan. Hanya korbankan masyarakat. Kalau masalah TNI ya tugas mereka jalan. Juga salah-salah, tidak juga salah-salah. Karena tidak ada yang dikoordinasi. Jadi mohon kepada pemerintah pusat harus diperhatikan wilayah Papua Tengah ini. Apakah masih pemerintahan di Provinsi Papua Tengah atau masih Papua? Karena kabupaten ada apa-apa kan lapor ke provinsi. Provinsi yang mana tidak bergerak. Maka atas nama tokoh masyarakat 8 kabupaten, pemerintah pusat segera benahi masalah-masalah di daerah. Ya, jangan salahkan di daerah. Tapi yang salah adalah di pusat. Penempatan orang itu dilihat dengan kemampuan. Dilihat dengan kuasai daerah. Dilihat dengan budaya-budaya masyarakat di tempat. Jangan asal ditempatkan. Semua masyarakat harus jaga daerah kita. Dan masing-masing keluarga jaga baik-baik. Dan kita bersatu, ya, mempertahankan. Ya, saya orang Lemanas, ya. Di daerah ini saya, wilayah tengah saya orang Lemanas. Yang pernah belajar tentang Nusantara. Selama ini saya mempertahankan apa yang saya dipelajari di Lemanas. Ya. Jadi daerah ini selama 10 tahun saya pimpin, daerah ini aman. Saya sebagai ketua asosiasi Bupati wilayah Papua Tengah. Jadi itu. Sekarang akhir-akhir ini kasihan masyarakat. Tapi masyarakat sekarang kembali kerjasama dengan keamanan, kerjasama dengan pemerintah yang ada di tempat, supaya daerah ini kembali. Karena ini waktu dekat ini pilkada ini. Pemilihan, agenda-agenda nasional. Kita harus amankan, sukseskan wilayah Papua Tengah ini. Demikian berita seputar Nabire hari ini edisi 20 April 2023. Dan selamat memasuki perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Sampai jumpa di informasi seputar Nabire yang akan datang. Saya Magrit Bindosano beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri.